Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram a'azzakumullah jami'an. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid fi darsil lughatil arabiyyah bi kitab al-arabiyyah bin namadid. في لقائنا الماضي تعلمنا النص الأساسي من الدرس الثاني عشر، وتعلمنا بعد ذلك التدريبات لهذا الدرس. ففي هذه المناسبة القيمة سنواصل درسنا بالتلخيص وبتعقيد القاعدة المتعلقة بهذا الدرس. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ada dua dars yang akan kita tuntaskan dari buku Al-Arabiyyah bin Namadid jilid pertama, di mana pada pelajaran kita sebelumnya yang ke-12 ini adalah variasi baru untuk mubtada khobar. Pada pelajaran 11 kita sudah membahas bahwa khobar bisa diberikan keterangan tambahan bukan sifat, artinya bisa diberikan mudhof ilaih. Pada pelajaran kita yang ke-12, 12, mubtada juga demikian. Mubtada bisa diberikan keterangan tambahan bukan sifat, artinya bisa ditambahkan dengan mudhof ilaih. Itu yang akan kita pertegas melalui kesimpulan kita pada pelajaran kita kali ini ya. Kesimpulan kita pada pelajaran ini seperti yang kita lihat pada kaidah. Ya, kita sudah bahas banyak contoh yang mendukung pendekat ya, penjelasan yang mendukung uraian kita berikut ini. Kita lihat ibu-ibu sekalian, ini adalah hasil, anggap saja ini sebagai resume, sebagai ringkasan, sebagai penyingkat dari kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Setiap kali kita membahas pelajaran di buku Al-Arabiyyah bin Namadid jilid 1, mau pelajaran manapun yang kita buka, sesungguhnya pelajaran itu bicara tentang mubtada khobar. Pertama mubtada khobar, kedua dan seterusnya, sampai nanti puncaknya pada pelajaran yang ke-13 kita akan bicara tentang mubtada dan khobar. Nah, nanti pada pelajaran ke-13 inilah yang akan menjadi titik klimaks ya, antitesa atau titik balik dari pelajaran-pelajaran kita ini. Ya, ibu-ibu insya Allah sudah paham ya, kalau kita bicara tentang istilah ini, gudangnya istilah semua ini. Belajarnya penuh dengan istilah. Kita akan titik balik kalau pada buku 1 kita bicara tentang subjek predikat bahasa Arab dalam versi mubtada khobar. Nanti pada pelajaran kita yang ke-14, itu adalah titik baliknya. Ya, biasanya mubtada kemudian khobar, kemudian nanti akan berbalik dengan istilah lain yang dulu kita kenali dengan istilah fi'il dan fa'il. Itu nanti akan kita pelajari pada pelajaran yang ke-14. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi, cikal bakalnya adalah pemahaman tentang mubtada khobar, terutama pada pelajaran yang ke-13. Mari lihat, judul pelajaran kita akan menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Ya, akan membuat kesimpulan. Apa judul pelajaran kita? Qalamu Muhammadin Jamilun. Qalamu Muhammadin Jamilun. Jamil.
di sini dikenali ada beda ya. Saya lihat ya. Dalam buku ini ada beda. Nah, ada beda cara mengilustrasikan antara mubtada'nya mendapatkan mudhof ilaih dan ketika khobarnya eh, mendapatkan mendapatkan mudhof ilaih. Coba ibu-ibu apa sekalian amati gambarnya. Amati gambar kaidah yang ada pada pelajaran yang ke-11. Saya coba untuk mengambilnya ya. Tuh, iya. Saya coba ambil untuk kita bandingkan. Kita bandingkan. Ini bisa jadi sesuatu yang menyenangkan ya karena variasi, tapi bisa jadi ini menjadi sesuatu yang tidak presisi jadinya, tidak presisi karena ada cara yang berbeda. Buku ini menjelaskan persoalan yang sama. Ya, bisa jadi gambarnya yang tidak pas ya, gambarnya yang tidak pas, atau bisa jadi nanti ada persoalan pada ilustrasinya. Ya, oke, saya sandingkan ya ibu-ibu sekalian. Ya. Sudah terlihat ibu bapak sekalian? Ya, Hmm, tuh. Lihat baca kolamu. Tapi Muhammadin. kalau ibu bapak sekalian, tapi kalau lihat narasinya, jadi gambarnya tidak seperti yang tertulis ini kalau lihat narasinya. Dan saya lebih setuju dengan narasi daripada yang ada di dalam kotak ini ya, dalam tabel ini. Apa katanya? Coba kita lihat ya. Kolamu Muhammadin katanya apa? Coba kita baca sama-sama. Pola Kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari mubtada ya dan terdiri dari khobar. mubtada dan khobar. Oke ya. Ini dengan gampang kita pahami ya. Ini mubtada, ini khobar. Sebelumnya juga ini mubtada dan ini khobar. Ini khobar. Lalu apa katanya? Mubtada'nya Mubtadanya diberi mudhof diberi ilaih. mudhof. Nah, ini dia nih. Nah, berarti kalau begini, mubtada'nya diberi mudhof ilaih berarti gitu. Bukan begini gambarnya. Bukan begini gambarnya. Maka akan seperti apa gambarnya? Akan lebih mirip seperti yang di atas ini. Akan lebih mirip seperti yang di atas ini. Nah, bagaimana cara kita? Coba saya hapus ya. Saya hapus dulu bagian ini, lalu nanti kita buat ilustrasi seperti yang diinginkan. Gitu. Mubtada'nya diberi mudhof ilaih. Mana mubtada'nya? Ini kolam ini. Hmm. Nah, ya, kemudian katanya, dan dalam hal ini mubtada'nya disebut Disebut mudhof. mudhof. Mubtada'nya disebut mudhof. Jadi bukan mudhof ilaih menjadi mubtada kalau mengikuti narasi yang ada ini, dan saya setuju ini narasinya, bukan tidak setuju dengan apa yang ada di gambar ini. Sebagaimana pada penjelasan kita pada pelajaran kita sebelumnya, khobarnya diberi mudhof. Katanya begitu. Khobarnya diberi mudhof, sedangkan di sini mubtada'nya Mubtadanya yang yang diberikan mudhof mudhof. ilaih. Iya, jadi ini cocoknya nanti ini ada ditaruh di bawah ya, akan ditaruh di bawah ini gambar ini. Oke. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga memahami arah ya penjelasan kita, walaupun di gambarnya seperti itu ya, gambarnya seperti itu, mungkin ada yang kurang teliti ketika menyusun gambar. Kenapa ya? Karena mudhof ya itu mubtadanya tetap kolam ini menjadi mubtadanya gitu. Kolam itulah yang menjadi mubtadanya. Ya, kolam ini yang menjadi mubtadanya, lalu dia diberikan mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Ya, ini Jadi butuh waktu seharusnya, untuk ya, seharusnya yang kolam itu dibagi dua posturnya di bawah itu ya. bukan. Kolam itu seperti ini nih, nih, nih.
Nih, seperti ini dibalik aja ke sini. Nih, Oh, yang ada di sini ya. Kolamu Muhammadin ini di eh, dipindahkan ke sini gitu. Gitu. oh gitu. Pindahkan ke sini. Atau sebentar, saya coba ya dengan waktu yang cepat untuk kita geser sedikit ini kita oke sebentar. Oke, maaf, oke salah lagi dia. Oke, maaf. Oke, kita taruh di sini nih, dia ada di situ, lalu kita ambilkan. Mudahan ini bisa jadi solusi untuk apa yang kita ingin jelaskan. Ini untuk menyesuaikan dengan nah, Kata-kata itu, nah, redaksinya itu. dengan redaksi yang diberikan. Walaupun posisinya apa? Cocoknya ini di atas ini, cocoknya ini di atas ini. Ini cocoknya di atas, bukan bukan di bawah seperti yang sekarang kita punya. Hmm. Oke, coba saya pindahkan dulu ibu-ibu sekalian. Itu. Ibu-ibu bisa lihat kemana ya, lihat contoh-contoh yang kita miliki ya. Kita miliki sambil saya menyiapkan. Hmm. Oke, kelihatannya sudah bisa ini. Mhm. Oke, lalu kita cocoknya dibikin tadi ya sebelum kita. Ya mohon maaf ya. Dan ini terinspirasi untuk membenahi ini ketika menyimak apa yang Pak Afif ya, apa yang Pak Afif jelaskan pada waktu itu gitu. Lalu saya merasa ini perlu kita benahi lebih lanjut. Gitu. Nah, oke. Nah, beginilah yang lebih memadai untuk menjelaskannya, ibu-ibu sekalian. Jadi ada kolam mubtada, ya. Kemudian jamilun adalah khobar. Ya, kolam sebagai mubtada ini diberikan keterangan tambahan, yang yaitu Muhammadin seperti halnya sama dengan sebelumnya. Ya, Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Ketika Muhammadin menjadi mudhof ilaih, dengan demikian ada mudhof ya, ada mudhof ya, ada mudhof sehingga kolam ini ketika dilihat secara umum dia adalah mubtada, ada mubtada. Ketika dilihat secara parsial dia sekaligus sebagai mudhof Betul. untuk Iya. Muhammadin. Nah, itu penjelasan awal yang kita perlu pahami, ibu-ibu sekalian, terkait dengan tema pembahasan kita ini. Oke, nomor 2, coba kita amati bersama apa katanya. Al pada mudhof harus dibuang sehingga al-qalamu menjadi kolamu. Iya, penjelasan ini sama. Kalau di pelajaran sebelumnya tidak ada
penjelasan tentang al ini karena khobar ya, posisinya kolam. Kolam posisinya khobar. Dan khobar itu pada dasarnya tidak menggunakan alif lam. Alif Gitu. lam. Nah, sebaliknya mubtada itu secara umum menggunakan alif lam. Secara umum menggunakan alif lam sehingga ya pada saat dia menjadi mudhof alnya tidak dimunculkan atau dibuang dalam bahasa buku. Perhatikan contohnya, gitu ya. Al-qalamu menjadi qalamu Muhammadin. At-talibu alnya tidak muncul menjadi talibul Talibul jami'at. jami'ah. Al-masjidu alnya ditiadakan pada saat menjadi mudhof sehingga Judul Masjidul Istiqlal. Istiqlal. Nah, dan jangan lupa bahwa mudhof ilaih itu termasuk posisi yang majrur. Majrur. Ya, posisi majrur. Kemudian penanda utamanya itu ada kasroh. Surah. Nanti pada saat pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu, bapak sekalian sudah meningkat, nanti bisa kita tambahkan penanda majrur lain selain kasroh. Nah, Masuk. bahkan kita sudah punya itu untuk perempuan, untuk bukan Arab asli Fatimah. justru itu. Ya, itu Isyata. dimulai malah tandanya itu fathah. Yang ketiga, dipersilakan ibu bapak sekalian dibaca. Domir kata ganti yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih adalah Iya, ini penjelasan ya ibu-ibu sekalian ya, penjelasan lebih lanjut ketika kita pernah memahami, pernah mempelajari, pernah menemukan bahwa eh, domir itu walaupun artinya sama, tetapi cara ungkapannya berbeda, walaupun artinya sama. Ada ungkapan yang berbeda, dengan demikian tulisannya juga berbeda. Yang kita sebut dengan artinya sama apa? Antara dia yang dimunculkan dengan huwa dan hu atau hi. Ya, antara dia untuk mu'annas yang dimunculkan dan ada ha. Hah. Begitu juga antara anta dengan ka, kan dua-duanya bisa berarti kamu. Sama dengan anti, ya, kamu juga dengan ki. Sama juga dengan ana, kemudian dengan iya. Ya. Cuma di sini iya-nya belum punya titik nih kayaknya. Masih Titiknya muda oh, dulu. ayam. masih muda, belum bertelur ini. Belum bertelur. Ya, ini juga sebagai mudhof ilaih. Ya, secara spesifik untuk mudhof ilaih dari domir ini menunjukkan pertama itu bukan sifat, namanya juga domir. Domir kan bukan sifat. Lalu ketika bukan sifat dan domir apa? Menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan apa, Bapak sekalian? Kepemilikan. Nah, pada saat itu kita memahami bahwa dia menunjukkan kepemilikan dalam konteks bahasa Indonesia, maka kita punya kata ganti seperti nya untuk dia, kemudian ada kalau untuk saya Ku. ku, kemudian untuk kamu bukan. Bu Yaya kamu masih ingat bahasa Arab, kita bilang bahasa kemudian Indonesia. Mu, nah Mu. gitu. Jadinya ada mu, ada Mu. nya, Nya. nyamu, Ku. nah nyamu, Nyamuku. nyamuku, nyamuku. Tuh, kunya, kunya, jangan kunya. Punyamu. Ya. Gimana? Mau disingkat yang enak jadinya tuh. Ada ada ku untuk aku, ada mu untuk kamu. Muku, ya untuk nyamuku, nyamuku nyamuk itu kayak nyamuk jadinya. Iya. Kecil ya, ya anggaplah itu nyamuku. Itu ya dalam bahasa persamaannya. Walaupun dalam bahasa Indonesia bisa tetap ya buku dia. Nah, udah biasa tuh bahasa bahasa Indonesia biasa tuh. Anak siapa Oh tuh? ya. Anak dia, anak aku, anak kamu kan biasa. Suami kamu biasa. anak mereka Nah,
Kebetulan kalau di sini karena pakai prinsip berjenjang ya, kemudian kita belum menyentuh domir-domir yang jamak kalau di sini. Nah, nanti insya Allah di buku yang 2 akan muncul yang jamak, gitu. Tapi betul kata ibu tadi ya, betul kata ibu tuh mereka gitu ya. Buku dia bisa disingkat jadi bukunya. Ya. Coba kita lihat ibu-ibu sekalian, huwa, huhi. Contohnya apa? Kita 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 buhu atau kita buhi. Kita yang kita bihi. buhi. Kita Boleh bihi. sih kita buhi, cuman orang Arab nggak biasa ya. Aneh. Itu Kita sarannya. bihi. Bihu juga bisa. Kita lebih biasa lagi. Bihun ada bihun. Iya, berat itu dalam lidah. Bihu lebih ringan bihi gitu. Saya tidak tahu. Rasa-rasanya di lidah kita juga tidak ringan ya, membandingkan antara bihu dengan bihi gitu. Buhu Dia dengan buhi, buhu. Karena jadi kita per- bihi kalau majrur ya, Pak. iya, itu. Kita buhu atau kita bahu itu. Yang atas sama-sama atas, yang bawah diberi yang Sama-sama. bawah. Nah, sementara kalau untuk hia, hia ini memang karena ada alif di atasnya, maaf di atasnya. Di sampingnya. Ada alif di ujung ya, di ujung ha. Maka dia tidak bisa ada alternatif lain ya. Dia tetap ha selalu gitu. Oh, Ha gitu, ha. Dan ini nggak ngerti tuh orang Arab itu kalau untuk yang mu'annas kok ada penjaganya gitu. Ada penjaganya. Sehingga karena dijaga dia nggak bisa kemana-mana itu. Itu. Kalau mau pergi ke Solo juga, ke Sunan Giri juga dijaga terus itu Bu Yaya. Jadi ada H gitu. Yang berikutnya anta, ada K. Nah, kalau K ini mau buka, mau bika, mau baka, karena kalau berganti jadi ki udah berbeda makna dia. Nah, kemudian yang ada kita bu anti, ki, ana ada iya. Nah, semua ini ya, ini disebut sebagai al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf ilaih. Nanti ya pada pelajaran kita yang akan datang sudah pernah juga kita dulu bahas ya di waktu kita di LBIQ ya. Sudah pernah juga kita bahas. Nanti buku kita akan 1. perkuat kembali bahwa domair ini yang ada yang saya lingkari beri tanda. Domair ini nanti lihat sebelumnya, kalau sebelumnya isim seperti kitab ini, kita pernah bahas itu, kitab ini maka dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Nanti kalau posisinya sebelumnya ada harf ya tergantung harfnya apa gitu. Kalau harfu jar sebelumnya, maka dia menjadi majrur. Contohnya apa? Itu yang enak, bika. Bika. Bika itu berarti K itu bukan sebagai mudhaf ilaih tapi sebagai majrur dari bi. Ya. Ada bika, Ika. biha Ika. itu. Ika. Nah, nanti kalau ibu-ibu punya harf yang lain ya, harf yang lain. Misalnya saya duga ya ibu-ibu juga sudah pernah belajar ada namanya isim inna, ada isim kana gitu ya. Maka domir itu ketika bergadeng dengan harf yang tadi seperti innahu gitu, seperti innahu maka berlakulah ketentuan umum. Dan yang terakhir nanti kalau dia karena ini sebagai spill ya supaya ibu-ibu bisa memanfaatkan menghubungkan korelasi antara pelajaran kita dan pelajaran yang sudah kita bahas. Kalau sebelumnya tuh fiil dia itu sebagai objek nanti yang dulu kita pelajari sebagai maf'ul bih. Gitu. Misalnya apa gitu. Misalnya apa? Saya memanggil dia. Da'autuhu. Nah, hu itu sebagai maf'ul bih, sebagai objek nanti. Gitu. Saya eh, meminta pertolongan kepadamu atau meminta ampun kepadamu. Ya, astagfiruka. Meminta ampun padamu. Nah, itu nanti sebagai objek maf'ul bih istilahnya dalam bahasa. Yang tadi intinya bahwa
Ini ya, kalau ad-dhamair yang sebelah kanan ini posisinya sebagai pokok kalimat, sementara yang sebelah kiri ini bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan. Ya, ini menjadi penting untuk diingatkan. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman menemani ibu-ibu, bapak sekalian yang berusaha memahami materi di bahasa Arab Qurani. Itu ada beberapa yang kesimpulannya keliru karena tidak dengan teliti membedakan antara huwa dengan hu, hiya dengan ha, anta dengan ka, anti dengan ki, ana dengan ya. Gitu. Jadi saya merasa sebagai antisipasi langkah antisipasi kita perlu perkuat dalam bidang itu. Kepentingannya apa? Kita kan kepentingannya lebih jauh lagi dibandingkan bahasa Arab Qurani. Kalau bahasa Arab Qurani kan ready to use, ready to understand. Kalau kita bukan hanya itu, tapi kita juga harus mengkomprehend. Kita juga harus memahamkan orang lain, explain. Kita harus apply. Kita harus mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Itu ibu-ibu sekalian. Ya, coba kita kembali lagi. Apa? Pertama, kaidahnya menyatakan bahwa mubtada mendapatkan Tadi mudhof diberi mudhof ilaih. ilaih. Yang kedua, al pada Al mudhof ya tidak harus dibuang. digunakan. Kemudian yang ketiga, mudhof ilaih bisa berupa domir. Ya, domir sebagai mudhof ilaih dengan cara penulisan seperti yang sudah kita amati. Silakan Ibu Bapak sekalian kalau ada konfirmasi, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ayo Pak Bambang nanya Pak Bambang. Yang harus diperhatikan mu'anas mana Pak Ustaz? Kalau untuk konteks mudhof dan mudhof ilaih tidak ada ketentuan seperti man'ut na'at. Jadi bebas saja. Nah, namanya juga tambahan ya, namanya juga tambahan. Namanya tambahan. Bisa mudzakkar Oh, mudzakkar, yang mudzakkar muannas, muannas mudzakkar bisa. Bisa. Kemudian kalau untuk domair ya tentu perhatikan yang dirujuk apa? Yang dirujuk, yang digantikan. Huwa dan hiya walaupun sama artinya, huwa untuk mudzakkar, ia mu'annas, anta anti walaupun sama artinya, anta mudzakkar, anti mu'annas. Paling itu yang perlu diperhatikan. oh, ya. Gitu. Sementara untuk hubungan gandengan antara mudhof dan mudhof ilaih itu tidak banyak aturannya. Selain tadi mudhof tidak pakai al, kemudian yang kedua pakai al, kemudian yang kedua walaupun mudhof tidak pakai al, dia tetap tidak boleh bertanwin. Kemudian yang ketiga, mudhof ilaih itu majrur. Ya, mudhof ilaih itu majrur. Ya, boleh bertanwin, boleh juga tidak bertanwin, tergantung nanti dia ketentuan lebih lanjut. Semisal kalau mudhof ilaihnya pakai alif lam, dia pakai kasroh. Kalau mudhof ilaihnya tidak pakai al, kasrotani. Contohnya apa? Muhammad. Muhammad tidak pakai al, jadinya Muhammadin. Al-jami'ah pakai al, jadinya al-jami'ati, tidak jami'atin. Ini ketentuan awal, ketentuan umum yang sudah pernah kita pahami sebelum. Tapi pantas Pak. untuk kita ingatkan kembali sebagai kehati-hatian. Ya, Bapak. Ada lagi yang lain? Silakan. Wahim tuh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak sekalian sudah mau menerima penjelasan ini dengan ridho. Mudah-mudahan Ibu-Ibu Bapak sekalian juga ikhlas di dalam menggunakannya. Menerima dengan ridho, lalu ikhlas dalam menerapkan. Nah, sebagai latihan awal, ya Ibu Bapak sekalian, ini latihan Hamzah. Silakan dibaca bersama apa instruksinya. Mudhofun ilaihi munasiban fil kalim. Mudhof Fil ilaih fil makanil kholi. makanil kholi Diterpahami apa yang diminta oleh latihan ini? Letakkan mudhof ilaih dalam yang yang cocok titik Hmm. sesuai di
yang Yang sesuai Iya. Ini artinya Ibu Bapak sekalian ini pada titik-titik. adalah mubtada khobar ini awalnya. Mubtada khobar. Hanya catatannya kalau dia menjadi mubtada khobar, maka jangan lupa ini awalnya adalah itu. Ada al. Mhm. Nah, karena itu kita baca ini dulu ya. Kita baca ini dulu. Itu kita baca, baru nanti kita hilangkan. Mengapa dihilangkan? Karena akan ada mudhof ilaih setelahnya. Ya, ketika ada mudhof ilaih, maka ini semua kata-kata yang ada alnya sekarang ini akan punya jabatan baru, yaitu sebagai mudhof. Ya, dipersilakan. Ini langsung ya minta suara Bu Yayah untuk nomor 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bustanu wasi'un. Oke, bagus. Berikutnya, yang nomor 2, ibu-ibu sekalian, kita ingin dengar. Boleh Pak Bambang? Golamun tobilu. Berarti Pak Bambang tidak lihat ke Pak layar. Bambang nyimak Ya, yang di ya. layar. Coba ke Bu Sri Lestari mungkin menyimak apa yang kita sedang bahas. Silakan Bu, nomor 2. Al-kolamu menjadi kolamu. Iya, kelihatannya Bu Sri juga sudah mulai berpikir yang lain. Bukan hanya membaca yang ada tulisannya. Silakan Bu Yana. Coba nomor 2, Bu Yana. Al-qalamu tawilun. Oke, ya baik, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Mudah-mudahan yang lain sudah paham ya posisinya apa. Posisi kita sekarang membaca sajo yang ada di layar. Baru nanti Ya, kemudian akan ya. kita ubah seperti yang Bu Sri sudah ingin lakukan. Berikutnya, silakan Pak Akfib. As-sayaratu Ayya. Sari'atun. Iya, oke bagus. Nah, rasanya berikutnya juga bisa lanjut lagi ya. Silakan Bu Endri. Ya. Al khus al khus Husnu. khusnu al khusnu qawiyun. Iya, oke bagus. Yang lain mungkin ada yang terawangannya beda. Al-khosinu yun. Gosinu. Iya, oke bagus. Yang lain mungkin ada yang terawangannya beda. Al-gosinu. Bagus ya. Ya, seperti biasa. Kalau nggak yakin, uin aja. Udahlah daripada repot. Al-Gusnu. Husnu. Al-Gusnu. Masuk nanti kalau apa namanya udah jadi nama orang itu Gusni, Gusniarti katanya Gusni. Al-Gusnu. Al-Gusnu. Oke, berikutnya nomor 6. Dipersilakan Pak Bambang. Mudah-mudahan sama yang dipahami sekarang. Al-jidaru Abiyadu. abyadu. Iya, sekali lagi Pak. Al-jidaru aba 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 Kan ada harokatnya kok, tinggal dibaca itu jadi malah. jadi ingat itu ikan di akuarium malam-malam habis makan ab, jadi lucu. abjidaru abyadu. Iya, oke bagus, terima kasih. Berikutnya Bu Sri dipersilakan nomor 7. Tujuh. Al- Al-hawa ya Pak ya. Al-hawa. Al-hawa'i. Hawa'u. Al-hawa'u harun. Iya. Harun. Panjang pendeknya coba Bu dilatih lebih teliti dikit. Al-hawa'i harun. Iya, bagus. Apa pertimbangannya Al-Hawa'i Bu Sri? Al-hawa'u. Al-hawa. Al-hawa'u harun. Iya, bagus. Apa penjelasan kita berubah dari Al-Hawa'i menjadi Al-Hawa'u? Salah-salah baca saya.
Apa? Salah ngucapin saya, Pak. Salah ucapin. Ah, ya, Ucapin nggak. hawa, oh gitu. Saya nggak paham ya maksudnya salah karena itu kan tidak ada barisnya ya. Kalau Iya, barisnya abiadu dibaca abiadi itu salah iya. ngucap Kita gitu. salah Hmm, ngucapinnya, Pak. hmm. Ya, baik ya. Hanya beliau dan Allah yang tahu maksudnya. Kita lanjut berikutnya Bu Dian, Bu Firdianti, nomor 8. Ad-daroja, ad-darojatu jamilatun. Ini saya ingat nih Bu Sri waktu itu. Tadi kan udah itu artinya sepeda. Saya bilang iya, tapi saya ingin menjelaskan derajat itu naik atas, turun atas, tapi derajat itu kalau sepeda itu berulang-ulang sehingga roknya bertasdid. Tapi kayaknya nggak mempan Iya, juga itu ininya kita ya. ad-daro, Kemudian hari ini ad-daro. masih belum menunjukkan ada tasdid di roknya. Ada tasdid tadi saya cuman nggak jelas tadi. Ad, ad-darojatu Nah, mantap jamilatun. sekarang. Oke, bagus ya. Oke, kemudian berikutnya kita mau panggil siapa ini untuk nomor terakhir karena semua sudah ambil bagian ya. Eh, kita kembali ke Pak Afif, silakan nomor 9. Al-maktabatu wasiun. Nah, oke, bagus itu, luar biasa. Itu bagaimana Masih tertulis atun. ada tak marbutoh tapi bunyi akhirnya un. Gimana penjelasannya Pak Haji? Pak Afif. Wasi atun. Lewat Al-mak bacanya. wasiatun. Iya, bagaimana penjelasannya? Kalau Bu Sri tadi penjelasannya salah ngucap. Kalau Pak Afif apa penjelasannya? Kelewat ngucap. Hmm. Ya. Itu ya, ini ya bisa juga saya juga sekarang mengalami ya. Karena terburu-buru bisa jadi tuh. Misalnya mau mengatakan buka buku jadinya buka buku bubu katanya bubu. Nah, maksudnya buka buku padahal buka buku bubu. Mau bubu udah ngantuk kalau Bu Yana katanya bubu. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, itulah dia konsep awalnya. Mubtada dan khobar. Lalu sekarang kita akan menerapkan pemahaman baru bahwa apa? Semua kata yang menjadi mubtada tadi akan kita tambahkan apa? Mudhof ilaih. Siapa yang akan tambahkan? Ibu-ibu apa sekalian ya. Maaf Pak Tambahkan Guru, dengan maaf Pak Guru. Ada 5 dan nomor 10-nya Pak Guru Hah? di halaman 124. Oh Ada iya, nomor 10-nya. ada di halaman berikutnya ya. Oke, Oh oke. iya. Iya. Oh, oke, baik. Ini mengganggu ini settingan bukunya coba kita biar oke. Iya. Baik, boleh nomor 5 silakan Pak Bambang. Al kitabun rohisum. Berlakukan yang tadi Pak, Oh itu ya, mubtada mubtada khobar. hal al kitabu rohisun. Iya, rakhisun. Iya, bagus. Oke, bagus. Berikutnya untuk nomor 10 Bu Dian, Bu Firdianti. Al-babu kitabun. Kabirun. Iya, bagus ya. Oke, al-babu kabirun. Oke, baik. Ya, itu dia, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya silakan secara mandiri ya untuk ini modal utamanya bukan istilah-istilah ini. Istilahnya mah semua titik itu akan diisi dengan apa tadi? Mudah Akan diisi dengan mudhof ilaih. Istilahnya mah gitu doang istilahnya. Tetapi yang selebihnya adalah kosakata kita akan menentukan apakah itu dari segi makna akan terlihat ya, gitu. Oke. Tidur aja dulu, tidur.
Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita mengikuti sesuai dengan kesiapan awal ya. Kita saling mengevaluasi, memberikan masukan ya. Kita mulai dengan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Nomor 1 apa pilihan Bapak? Bustanun karami wasiun. Apa idenya Bapak? Kebun kurma, Pak Guru. Kurma bahasa Arabnya apa? Tamar. Tamro. Kamro, ya. Tamro. Tamri. Marin. Oh, Tamri. kamri, Pak Guru ya. Iya. Tamri. Bustanun kamri wasiun. Oh, ya. Betul nggak, Pak Guru? Apa idenya? Jadi kebun kurma itu luas. Baik. Apa yang diminta oleh latihan ini, Bapak? Meletakkan domir yang sesuai. Domir. Mir. Domair dong. Hah? Kok Oh, ngomongin domir. domair? Gimana ceritanya? Duduk pula. Mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Pak Bambang, Mudof. apa Pak Bambang yang diminta oleh latihan ini? Mudok wilayah, Pak Guru. Ya, maksudnya diapain? Mudhof ilaih itu dikirimkan apa atau dibungkus apa dimasak apa apa di Bilang sate gitu. baik sebagai tambahan keterangan dari Iya, Bustanun diapakan mudhof ilaih itu diapakan? di Majrur. Hmm. Ya, Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau prinsip itu di majrur itu Bapak terapkan bagaimana jadinya? Bustanun kamri. Ya begitu. Wasiun. Hmm. Oke. Jadi apa tadi yang Bapak pahami mudhof ilaih di Dikasih sama Guru. Majrur. Hmm. Terus untuk mudhofnya yang Bapak sedang praktekkan apa? Ilmu terkait dengan mudhof yang Bapak praktekkan. Ketentuan tentang mudhof. Jadi tanwinnya dihilangkan menjadi bustanu. Jadi apa ilmunya yang sedang Bapak terapkan? Bustanu kamri. Saya tanya apa ilmunya. Beliau. Oh, ilmunya Ibu-ibu yang lain, bapak yang lain coba apa ilmu yang sedang kita? Apa sih maksudnya ilmu Pak Guru? Teori lah kalau mau seriusan dikit. Teorinya apa? Aturannya apa? Kaidahnya apa yang harus diterapkan? Jangan sekedar ucap kita. Karena kita berdasar pada ilmu, berdasar pada apa? Aturan bahasa Arab. Gitu. Ya, ibu-ibu sekalian, bantu kita untuk mengingat kembali berdasarkan pelajaran kita terkait dengan tema ini apa yang harus kita perhatikan.
mubtada'nya berupa mudhof ilaih. Yang diganti dengan domir. Mudhof Kok ilaih jadi yang ganti satu dengan kan dom gitu. Coba baca lagi ya, Bukan baca lagi ya tambahin. instruksinya ya, baca lagi instruksinya ya. Coba baca lagi instruksinya apa? Mudhofan ilaihi ilaih munasiban fil makanil kholi. Iya, tidak letakkan ada mudhof ilaih, menyinggung soal domir di sini. Nggak ada. Tidak ada. letakkan mudhof ilaih Iya. yang sesuai di Oke, tempat apa yang ilmunya? Karena ini adalah yang diisi adalah mudhof ilaih, maka tadi Lain. ya, Pak Bambang ya menyebut ya dia majrur. Ingat, dia bukan sifat kan namanya juga mudhof ilaih kan bukan sifat ini. Ya. Dia Tambahan keterangan. majrur, dia bukan sifat. Kalau namanya majrur berdasarkan apa yang sudah kita pelajari itu ya, pelajari itu. Ini mudah-mudahan ini ridho menerimanya ya. Itu lihat itu mudhof ilaih itu pakai alif lam atau tidak seperti yang tadi sudah kita sebut ini. Mungkin ini kurang dosisnya kurang banyak ya. Tuh lihat. Di contoh Tidak ada. ini Muhammad sebagai mudhof ilaih tidak pakai alif lam karena itu Muhammadin. Hmm. Al-jami'ah menggunakan alif lam karena itu al-jami'ati. Terus apa lagi ilmunya nih? Ya, ketika menjadi mudhof dia tidak pakai alif lam si mubtada itu. Walaupun dia tidak pakai alif lam, dia tetap tidak boleh bertanwin. Kira-kira perlu diulang berapa kali ya, Pak Bambang? Kira-kira ini di wiridin gitu. Ya, kita Mudhof tak kayak bingung, bertanwin. Pak. Apa Bu Sri? Bingung gitar juga. Bingungnya di mana? Ya, cerita-cerita ya. Bingungnya di mana? Tadi saya katakan bahwa mudhof tidak bertanwin. Di Ya, mudhof mana tidak bertanwin. bingungnya? Terus Jangan terus dulu. Ini saya mau benahin soal bingung dulu ini. Saya mau benahin soal bingung terus dulu. Mudhof itu tak tidak bertanwin. bertanwin, tidak beralif lam. Tidak beralif. Beralif Iya, lam iya. Di mana tidak ber, itu bingungnya? Saya kadang-kadang khawatir ya, Bu Sri mengatakan bingung, tapi sebenarnya nggak ingat itu maksudnya ya. Saya kadang-kadang apa saya salah mengerti gitu ya, bilang bingung. Tapi kalau saya tanya bingungnya di mana, Bu? Enggak juga dijelasin. Maka kadang-kadang saya bilang, ya. Ibu bilang bingung itu sebenarnya maksudnya belum ingat Pak, kali gitu. seperti gini Pak, contohnya ya, misalnya ini saya bikin begini Pak, kali ya, Bustanu, eh, Al-Manjili, Wasiun, gitu benar nggak? Ntar dulu, ini kita lagi ngomongin soal bingung nih, jangan soal bener-bener aja Ibu mah. Makanya Itu untuk suka menjelaskan, begitu deh nih, untuk menghilangkan jalan-jalan juga. untuk menghilangkan bingungnya itu Iya, makanya makanya saya ayo begitu cerita dulu gitu yang loh. Ibu bingungkan itu yang mananya gitu. Gitu. Biar saya bisa memberikan bantuan yang diperlukan. Kalau ya kan namanya orang bingung bisa jadi karena tidak terlalu spesifik. Bisa jadi bingung karena terlalu umum. Bisa jadi bingung karena contohnya kurang kan itu yang kita yang Ya, kita akan ya, lakukan kalau karena itu soalnya contohnya bingung itu gitu. gitu loh Pak. Ayo ini kita lihat contoh ya. Apa yang membingungkan dari contoh yang ada? Boleh Pak Guru, masih masukan Guru. Gimana? Silakan dengan senang hati Pak Bambang. Jadi sebenarnya tuh ini kebun kebun keterangan tentang kebun atau kepemilikan kebun siapa gitu Guru? Nanti dulu kalau itu tuh. Nanti dulu itunya. Soal itu saya sedang eh, memikirkan nasib saya yang lagi bingung setiap kali Bu Sri bilang saya bingung gitu tuh.
Kecuali tadi sikapnya bahwa sebenarnya sih bukan bingung ya, tapi belum ingat gitu ya. Belum ingat bahwa mudhof tidak pakai alif lam, mudhof tidak bertanwin gitu. Tuh. Saya duga tadi waktu Pak Bambang mengatakan bustanun pakai tanwin itu bukan karena bingung, dugaan saya. Tapi Pak Bambang belum ingat bahwa mudhof tidak bertanwin. Bagaimana Pak Bambang? Apa Bapak belum ingat atau bingung? Tadi sehingga bustanun tamrin gitu. Diulang lagi menjadi bustanu, Pak Guru. Iya, iya, iya. Jadi kan dengan kata lain dalam konteks Pak Bambang ya, dalam konteks Pak Bambang bukan bingung gitu ya dengan pernyataan bahwa mudhof tidak bertanwin gitu ya. Betul, Pak Guru. Ya, kalau nanti ya kalau yang bisa menimbulkan kebingungan itu bukankah kita biasanya kalau dia tidak menggunakan alif lam biasanya bertanwin Pak Guru. Ini malah dia tidak pakai alif lam tapi dia nggak boleh bertanwin. Nah, maka kalau itu misalnya menyebabkan kebingungan, maka kita nanti punya penjelasan apa? Itu berlaku umum gitu ya. Kata isim kalau dia tidak pakai alif lam, dia bertanwin. Kalau dia pakai alif lam tidak bertanwin, itu berlaku umum. Nah, ini khusus nih. Ya, khusus untuk apa? Khusus untuk mudhof, dia tidak pakai alif lam, tetapi dia tidak boleh bertanwin. Gitu. Nah, ingat Sebagai ini mudhof. mudhof ini. Ingat ini mudhof itu. Jangan perlakukan yang sama dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih berlaku ketentuan umum bahwa kalau mudhof ilaih itu pakai alif lam, dia tidak bertanwin. Kalau mudhof ilaih tidak pakai alif lam, maka majrurnya itu pakai tanwin. Apa Oh, contohnya tadi? Contohnya yang ini nih. Muhammad mudhaf ilaih tidak iya, iya. pakai alif lam karena itu menjadi Muhammadin. Al-jami'ah mudhaf ilaih dia pakai Oh, alif lam karena itu al-jami'ati. Karena itu ibu-ibu, Bapak lihat lagi tadi mudhaf ilaih yang ibu Bapak tambahkan itu ibu Bapak tulisnya pakai alif lam atau tidak pakai alif lam gitu. Dan contoh yang terakhir ini al-istiqlal. Al-istiqlal pakai alif lam. Karena itu dia tidak bertanwin. Seumpama istiqlal tidak pakai alif lam, maka dia akan menjadi masjidu istiqlalin. Jadinya begitu. Gitu. Ayo, tidak ada larangan ibu-ibu bapak untuk bingung asalkan kasih tahu di mana kebingungannya supaya kita tidak bingung juga gitu untuk menjelaskannya. Nah, Queen, berikutnya pertanyaan Pak Bambang tadi ya, pertanyaan Pak Bambang. Ini sebenarnya keterangan tambahan apa? Pokoknya selain sifat aja. Oh gitu ya, Pak Guru. Pokoknya selain sifat aja, begitulah itunya. Yang kita, kalau merujuk kepada contoh-contoh yang sudah kita miliki, yang banyak muncul, yang bukan sifat itu apa? Contohnya Pak Guru, keterangan milik. Contohnya ini, ada pulpen. Pulpen milik siapa ini? Muhammad. Qalamu Muhammadin. Nah, itu tuh yang umum ya. Banyak contoh yang kita temukan. Lalu apa yang bukan sifat yang lain? Yang bukan sifat yang lain contohnya apa? Jenisnya. Jenis. Kita mengatakan siswa. Dia siswa sekolah yang mana? Lembaga pendidikan yang mana? Dia siswa tingkat yang mana? Katanya gitu misalnya. Seperti apa? Itu kan menjadi keterangan tambahan juga itu. Maka di sini jenisnya dia adalah siswa jenis perguruan tinggi. Makanya jadi mahasiswa. Talibul jami'ati. Berarti dia bukan siswa jenis di pondok.
Ya, kalau di pondok bukan al-jamiah, di pondok pesantren misalnya Thalibul Ma'hadi seperti di LBIK misalnya. Atau apa? Dia di sekolah SMA gitu. Tentu bukan Thalibul Jamiah, tapi Thalibu Atsanawiyah misalnya begitu. Ini apa maksudnya? Universitas, kemudian pondok pesantren, lembaga kursus, kemudian sekolah ya apa namanya SMA, SMP dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis sekolah di mana sekolah-sekolah itu punya siswa itu. Jadi kita melihat sosok siswa lalu kita ingin berikan keterangan si siswa tersebut itu adalah siswa di lembaga pendidikan jenis yang mana gitu. Itu kira-kira Pak Bambang yang dimaksud dengan keterangan tambahan bukan sifat. Oke. Dipersilakan kembali Pak Bambang. Bustanu kamri wasiun. Pak Bambang, mohon ya, ini jangan sampai tersinggung ya, kita pelan-pelan saja. Mudhof ilaih Bapak pakai alif lam apa tidak? Ah, di sini enggak Pak Guru. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jangan merasa bersalah, merasa nggak nyaman dan sebagainya. Nggak apa-apa, biarkan aja. Iya. Ya, hidup kita sudah terlalu banyak persoalan. Ya, jangan nggak usah diseriusin, nggak usah diambil hati yang macam begini. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi, apakah Bapak ada mengingat bahwa mudhof ilaih beda cara membaca akhirnya ketika mudhof ilaih itu pakai alif lam dan ketika dia tidak pakai alif lam. Pertanyaan saya, Bapak ingat itu apa tidak? Jawab aja, nggak usah diambil hati. Jawaban aja, sederhana aja. Iya atau tidak? Nggak usah diseriusin, jawab iya Tidak, atau Pak. tidak. Hah? Tidak, Pak. Apa? Tidak. Iya, Sama Pak Guru. kalau itu saya ingatkan, gitu. Saya ingatkan bahwa kalau mudhof ilaih tidak pakai alif lam, berarti ujungnya dia pakai tanwin. Wah, sih. Ya. Kolamu Muhammadin. Lihat lagi. Ya, itu soalannya lupa aja gitu atau penjelasan tadi belum tersimpan di dalam ingatan dalam memori. Nah, artinya Bapak tinggal pilih. Ya, pilih mau bustanut tamri atau bustanu tamrin. Bustanu kamri. Kok jadi Camry? Wasi. Kayak Tamri. kayak mobil orang kaya Tamri, jadinya Camry. Tamri. Oh, tamri. Tok. Ya bukan. Pakai tak tamer. Eh, pakai tak ya, Pak? Iya, tamer. Tamrin. Oh, tamri. Saya dapat tamri. Bustanu tamri wasiun. Kalau tidak pakai alif lam, ujungnya tanwin, Tanwin. 2 kasroh, Pak Bambang. Oh iya, Guru ya. Bustanu tamrin wasiun. Ya, Guru. Iya, oke. Wasiun. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita ingin dengarkan dari Bu Firdianti, silakan. Yang selanjutnya kolamu Enggak apa-apa, Bu. Nomor 1 Nomor aja, Bu. 1. Oh, Kecuali kalau Ibu memang sama dengan Pak Bambang, udah lewat gitu. kalau bustanu abi wasiun. Mm-mm. Oke, bagus, boleh. Oke. Walaupun Boleh, itu Guru. lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi gitu. Abi itu artinya apa di situ? Saya karena tidak lihat tulisannya. Yang ada dalam pikiran Ibu itu
Kebun bapak atau kebun bapak saya? Kebun ayahku, bapakku. Yaitu kan bapakku sendiri itu sudah mudhof ilaih itu. Kan ada dua kata itu, bapakku, Iya, bapakmu, bapak kita gitu. Itu sudah mudhof ilaih. Jadi itu sudah lebih kompleks ya, udah lebih kompleks. gitu ya. Iya, Jadi nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa. Asal ibu Boleh paham pakai bahwa ingat. nggak apa-apa, asalkan ibu paham bahwa yang ibu buat itu bukan sekedar menambahkan mudhof ilaih, tetapi ibu menambahkan mudhof dan mudhof Juga. ilaih. kalau abi doang, abi aja, bustanu abi wasi'un. Itu idenya apa? Kebun ayah luas. Nah, kalau Nah, ibunya begitu siapa? tentu cara membacanya tidak boleh panjang ujungnya, gitu. Karena kalau ibu Oh, mengatakan ayah saja tapi bacanya abi, maka itu artinya tetap jadi ayah saya karena baknya panjang, iya. gitu. Bustanu abi ya. Bustanu abi wasi'un. Iya, selama ibu baca baknya panjang itu bukan artinya ayah saja, tapi ayah saya jadinya. Iya. Iya, Mm. jadi iya-nya itu yang bikin panjang. Oh, ini Iya, panjang. iya, gitu. Iya, Pak Guru. Oke, baik itu. Berikutnya Pak Afif silakan. Yang nomor 2 ya? Enggak, nomor satu aja. Kan. Kecuali kalau ide Bapak sama dengan yang lain ya udah selesai langsung pindah. Tapi ini kan kemungkinan kan beda gitu. Bustanul Muhammadin wasiun. Coba Bu Yayah ingatkan Pak Afif prinsip. Kalau saya yang mengingatkan mungkin beliau kurang merdu suara saya. Coba Bu Yayah ingatkan Pak Afif apa prinsip yang harus diperhatikan. Mudah. Boleh. Mudof ilaih. Bustanun kan Muhammadin wasiun. Ada yang mau diingatkan Bu Yayah? Wah itu mudof tidak pakai tanwin. Ah gitu. Boleh tanwin. Nanti sebelum bobo dibisikin lagi. Tuh. Manggilnya apa sih? Manggilnya papa apa pipih apa yayang gitu. Ini abah. Nah, Manggilnya abah gitu ya. Abah pesan Pak Guru mudhof tidak boleh bertanwin gitu. Coba gimana praktikan nanti untuk nanti malam? Ya, gitu. My Seperti darling. Gitu. Yang bebek. tanwin. Silakan Pak Afif langsung dipraktikan. Kalau enggak, Aduh, nggak dikasih jatah makan malam nih. Bustanu Muhammadin wasiun. Oke, bagus. Berikutnya, setelah Pak Afif yang sudah raise hand duluan ya. Silakan Bu Yayah. Bustanuhu wasi'un. Oke, bagus. Boleh. Hu-nya siapa? Ya, ya Muhammadin. Enggak, kita enggak ngomongin Muhammad tadi. Kecuali kalau sambung kalimat. Bapaknya. Cocok. Cocok itu. Bu-nya bapaknya. Iya, bapaknya siapa itu gitu. Ya, ingat ya kalau domir itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Iya ada yang diganti, nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Gitu. Berikutnya, oke, berikutnya Bu Endri. Udah, Bu Endri silakan. Bustanul wardi wasiun. Oke, bagus. Itu ya Pak Bambang tadi. Alwardi kata Bu Endri karena dia pakai alif lam. Kalau Oh, iya. Pak Bambang tadi tamer atamri gitu jadinya begitu. Oh, ya Pak Guru. Ya, gitu. Ya, Pak Guru. Oke, berikutnya Bu Yana dipersilakan. Udah tidur, Bu Yana? Wiana hilang. Iya, hilang. Oke, kata. Oke, silakan Bu Sri Lestari, silakan. Yang mana nih, Pak? Nomor 1, Bu.
nomor 1. Terus kalau saya maksud yang di sini bustanu itu taman bisa, Pak. Iya, Ya, boleh, sama boleh, emang boleh, artinya. boleh, Bang. Boleh, boleh. Ya. Taman kan bisa taman kan, Pak. Iya, Kalau bustanu. boleh, bisa, bisa. Kalau Silakan. ini nah sekarang kalau taman gitu umpamanya bustanu al-manzili wasiun. Iya, bagus. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 2 ya, semua sudah oke tadi kecuali kalau ada pertanyaan kita bahas. Oke, nomor 2 silakan Pak Bambang. Saya belum, Pak Guru. Nah, kan tadi udah. Tadi Oh, tadi dipanggil dipanggil. remaja. Ini Kirain ketiduran. Ya Allah, tadi kemana aja? itu nanti itunya ganti Iya, iya, HP. iya, iya, silakan. Terus lanjut. Ayo, silakan. Nomor 1, Bu Yana. Bustanul unduki wasiun. Iya, oke, bagus, bisa gitu. Oke, bisa ya. Insyaallah. Nah, Lanjut berikutnya nomor 2 silakan Pak Bambang. Qalamu al-ustazi tawilun. Iya, oke, bisa. Lanjut. Silakan. Berikutnya Bu Firdianti. Kolamul mudarrisi tawilun. Iya, bagus. Berikutnya Pak Afif. Qalamut tolibi tawilun. Iya, Bu Yayah berikutnya. Qalamul ustazi tawilun. Iya, bagus. Berikutnya Bu Endri. Qalamul tolibi tawilun. Iya, berikutnya Bu Yana. qalamul tilmizi tawilun. Coba ulangi. Qalamul tilmizi Kenapa kolamul ya? Itu alif lamnya alif lam jenis apa? Kok kolamul? Qalamut. qalamut. Ini Samsiah. Iya. Lupa. Iya. Aturan bukan. Ini teorinya mah mantap betul teorinya. Ayo silakan dipraktikkan. Qalamut tilmizi tawilun. Iya, oke, Bacanya yang bagus. bagus dong, Masya Allah. Udah. Kayak orang oleng. Ya, berikutnya Bu Sri, silakan. Ya. Udah diambil orang. Iya, apa yang sudah diambil tadi? Biar Kolam. nanti saya ambilin kembali. Ya udah. Cari lagi deh, Pak. Kolamus sodiki tawilun. Iya, oke, bagus. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3, silakan. Mulai dari Pak Bambang kembali. Ini sifat pokoknya. Sayyaratu jadidati. Jangan, kan udah tadi. Kan jangan sifat. Jangan sifat, mudhaf ilaih itu jangan sifat. Oke, berikutnya Bu Firdianti. Sayyaratul mudiri sari'atun. Iya, Pak Afif. Sayyaratul hafilati sorihatun. Beda dia mah. Pakai sod. Yang lain pakai sin, beliau pakai sod. Syariatun. Pak Afif, apa itu maksudnya? Cepat. Ya, lengkapnya Cepat. tadi. Lengkapnya gimana? Sayyaratul hafilati Ya, apa itu sarihatun. maksudnya? Sayyaratul hafilati itu apa maksudnya? Mobil bus. Jadi mobil itu punya bus gitu maksudnya? Mobil bus satu keterangan satu apa? Satu Jadi ada mobil bus. mobil yang juga berupa bus begitu. Bukan satu istilah itu mobil bis gitu, mobil bis. Kalau Jadi hafilah aja.
Kalau Nggak sayyarah ada. itu kan kendaraan pribadi yang dipakai untuk Oh iya, itu kan, saya. sayyarah itu ya. Kendaraan Oh iya. apa pribadi Oh ya. iya. Itu namanya sayyarah itu kan kendaraan pribadi itu. Kalau al-hafilah itu kan kendaraan umum eh, yang penumpangnya banyak gitu. Jadi Oh. tanda tanya saya apa maksudnya gitu. Itu. Hmm. Sayyaratul hafilati itu jadi dari segi makna ya itu jadi pertanyaan. Mobil pribadi, mobil umum, bus gitu apa gitu. Ya. Mobil bebas. Oke, itu nanti kita cek lagi ya. Berikutnya Bu Yaya, Sayyaratu Zainaba Sari'atun. ada tuznya ya. Sayyaratu enggak. Hmm. Sayyaratu Zainaba Sari'atun. Iya. Ini ingat film Sidul jadi si Jenab ini punya mobil baru. Oke, terima kasih. Enak. Berikutnya Bu Endri, silakan. Saya Rotul Ustazi Syariatun. Iya, Sari Atun. Syariatun. Ya, baik. Berikutnya kita lanjut Bu Yana, dipersilakan. Bu Yana, Bobo. Iniin ya. Ada tuh yang Silakan Bu Yana. Sayyaratul tolibatu sariatu. Ada tul-tul, Syariatun. tulnya ya. Ada tul-tul, tulnya ya. Tolibatut. Tolibah. Ya, gimana bacanya jadinya? Sayyarot. Sayyaratul. Itu Samsia apa Komaria lupa lah gitu jadinya. Sayyarotut. Tolibatu sariatun. Iya, oke, bagus. Itu Bu Yana, mudhof ilaihnya mana? Kan Eh, bukan itu. majrur. Tolibati jadinya ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kusne apa ya Kusne? Tolibati jadinya. Kusne Iya, apa silakan dipraktikkan. Sayyarot tolibati sariatun. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Sri, silakan. Sayyarotus sayyarotut tabibi sariatik. Iya, bagus. Itu apa pertimbangannya Sariati, Bu? Sariati. Cepat. Jadi kalau syariat, Sariatun. Pak tulisannya saya Sariatun, kenapa tulisannya? iya, Pak maaf Pak. iya, oke. Sariat. Udah malam nih. Ya, Mau sare Sariat. aja. Itu Ye, sareate gitu dia mah. Sariatun. Sareate tadi mah namanya sareat. Sariatun. Ini Mm-mm. Pak, aduh. Oke, baik. Ya. Kita lanjut berikutnya ya, izin lanjut berikutnya nomor 4, silakan Pak Bambang. Artinya apa sih Pak? Husnu Husna apa Sajaratin sih? yun. Husna apa sih? Itu dahan. Kancing. Husnu sajaratin kawiyun. Aku nggak ngerti Husna apa sih. Ranting Bu Sri, ranting. Oh, dahan. Ranting, dahan atau dahan. Ya, silakan Pak Bambang lebih jelas. Husnu sajaratin kawiyun. Mm-mm. Jimnya panjang. Oh, enggak. Husnu sajaratin kawiyun. Iya, baik. Oke, berikutnya
Kita lanjut berikutnya tadi ke Pak Akfib. Sama nih. Sama semuanya. Sajaroti husnud sajaroti kowiyun. Iya beda itu. Pak Bambang kan nggak pakai alif lam. Bapak pakai alif lam. Beda. Oke. Yang lain sama. Itu pilihannya nomor 4. Isinya as-syajarati atau syajarotin. Ya, Sajarotin. Iya. Husnud. Oke, Pak. Karena memang kata ini Sajarotin. spesifik ya, spesifik. Oke, Iya. terakhir nih untuk kesempatan ini yang nanti selebihnya dituliskan ya. Kita akan periksa pada saat offline nanti. Nomor 5, silakan Pak Bambang. Al-kitabu Bukan. Al-Qur'ani rohisun. Bapak baca rohisu bukan rohisun, apa pertimbangannya? Rohisun. Rohisun. Hal kitabu al hal kitabul hal kitabu Al-Qur'ani rohisun. Iya. Apa maksudnya? Kitabu Al-Qur'ani itu apa maksudnya? Buku Quran murah buku. Iya, itu maksudnya apa itu? Buku Quran itu maksudnya apa? Kitab Quran maksudnya. Oh iya bukan ya. Maksudnya buku Quran, buku apa kitab Quran ya? Mushaf kali maksudnya itu ya. Ya Kalau begitu. yang begitu tuh ya. Kalau untuk Al-Quran kan dia spesifik ya. Kita tidak menyebut dia mau beli kitab gitu. Nggak ada itu. Mau beli buku katanya. Beli buku gitu ya. Ya kalau walaupun bahasa Indonesianya kitab suci katanya gitu. Buku Oke, tulis. berikutnya. Buku Ya. tulis bisa nggak, Pak? Bisa. Idenya bisa. Nanti kita coba lihat ya bahasa Arabnya. Idenya boleh. Pak Akfib silakan. Hal kitabul hadisi rohisun. Oke, bagus. Berikutnya Abu Yaya. Alkitabu darsi rohisun. Iya, bagus. Bisa. Berikutnya Bu Firdianti. Al-kitabu ahika rohisun. Apa? Ahika. Ahita. Apa itu Ahita? Kak, ahika. Apakah ini buku kamu? Rohisun. Buku kamu. Akhi, saudaramu, saudara. Oh iya. Ini udah kompleks nih, Bu Dian. Luar biasa ini kemajuan berbahasanya. Melesat. Oke, berikutnya Bu Endri. Alkitabu riwayati rohisun. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Sri. Aduh, kenapa ya? Alkitabu kursotun kursoti rohisun. Ya, idenya oke ya, idenya. Tapi bahasa Arabnya yang harus dicek ulang. Ya. Berikutnya Bu Yana. Hal kitabul lugoti rohisun. Lugoti Arabia. Iya. Ya. Jadi Bu Sri ya, Bu apa ya? Kalau dalam bahasa Arab yang namanya kitab itu ada tulisannya. Ya. Nah, sementara kalau kurosah itu belum ada tulisannya gitu. Gitu. Jadi ada Tulis kosong ya, Pak. ya masih kosong, artinya dia ditulis belakangan lah kira-kira begitu ya. Ya. Untuk kurosa gitu sehingga kalau bahasa Indonesianya sih oke, bahasa Indonesia buku tulis ya dalam bahasa Indonesia begitu, tapi pola dalam bahasa Arab untuk buku tulis itu tidak pakai mudhof ilaih, sudah cukup dengan al-kurrosah gitu. Mungkin maksudnya adalah buku latihan. Coba buku latihan aja. Daftar. Kitabu Buku latihan. Latihan itu apa ya? Oh iya. Mumarosa. Jarang ya soalnya latihan ya. Iya. Tamrinat. Tamrinat. Iya, Pak. Iya, ini. Kitabu tamrinati rohisun gitu. Iya, baik.
Alhamdulillah, ibu-ibu, ya apa sekalian sudah banyak yang kita bahas. Ini kalau ternyata memang masih ada yang tadi seperti Bu Sri informasikan ada yang membingungkan, ya monggo disampaikan, dikasih tahu di mana letak kebingungannya sehingga nanti kita carikan solusi untuk mengatasi kebingungan itu ya. Ya. Baik, ibu-ibu, nah, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir kebersamaan ini, mari kita tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan termasuk nikmat berpengetahuan, nikmat menjadi orang yang berpendidikan, orang yang punya wawasan serta kesungguhan di dalam memahami makna bahasa Arab yang harapan kita adalah nanti bisa membantu kita untuk bisa lebih dekat dengan pencipta bahasa ini. Baik, ibu-ibu, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, mohon maaf untuk segala khilaf. Mudah-mudahan kita selalu bisa berlapang dada menerima kekurangan siapa saja. Mari kita cukupkan dengan hamdalah sudah. Dan sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Pak Bapak. Masih tidak ada saya nih gambarnya. Kemana Ibu Sri? Gambarnya nggak ada saya. Iya, Bu Sri kan kemana? punya masa menanti ya, Bu Sri. Masa menanti. Ya Gitu. sudahlah. Papa Baik, boleh terima kasih. kuat. Makasih. Diperiksa semua, Bun, itu karena ada beberapa edisi.